belajar apapun itu tetap kalian semangat ya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan suatu layanan bimbingan kelompok. Layanan yang Bapak akan berikan yaitu terkait dari bagaimana kalian belajar untuk berdiskusi, mengungkapkan pendapat, yaitu dengan seperti Bapak bilang tadi, layanan bimbingan kelompok. Sebelum Bapak panjang lebar, kalian pernah nggak sih melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah ya, sama sekali ya. Oke, baik. Sebelumnya agar kegiatan bimbingan kelompok kita pada kesempatan ini bisa lancar, mari kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, sebelumnya Bapak akan terangkan bagaimana itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah memanfaatkan dinamika kelompok, ya. Dinamika kelompok bagaimana, yaitu satu dengan yang lain nantinya diharapkan kalian memberikan argumen, memberikan gagasan ya, memberikan gagasan, memberikan ide, sehingga yang lain itu menambah pengetahuannya. Ya. Dalam bimbingan kelompok di sini kalian nantinya kita mempunyai kesepakatan, ya, kesepahaman, yaitu terkait dari azasnya. Apa itu azas? Itu terkait dari ketentuannya. Apa aja itu? Satu, azas kerahasiaan. Bapak harap kita sepakat di sini untuk menjaga rahasia ya, jangan sampai haid di sini kita itu akan didengar oleh orang lain ya. Kemudian kedua, azas keterbukaan. Bapak harap kalian terbuka ya, terbuka menyampaikan gagasan. Kemudian sukarela dan kesukarelaan kalian tidak ada paksaan ya untuk bimbingan layanan kelompok ini. Kemudian yaitu azas penormatifan, yaitu bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati pendapat-pendapat teman-teman kita di sini ya, orang lain. Bisa disepakati dan dipahami? Bisa ya. Baik anak-anak sekalian, walaupun ini bukan suatu mata pelajaran, tetapi ini suatu layanan yang akan menambah wawasan kalian. Bapak harap tetap semangat ya, mengikuti ya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kita kali ini, materi yang Bapak sampaikan adalah terkait dari kenakalan remaja. Bagaimana kenakalan remaja itu? Lebih spesifik lagi, kita mencegah kesalahan dalam masa remaja. Biasanya kalau kesalahan masa remaja itu ternamakan seperti Bapak sebelum tadi, itu terkait dari kenakalan remaja. Sehingga dengan materi ini kita bisa mencegah, kita bisa menghindari. Ya. Kalian kan sekarang posisinya adalah masih remaja menuju dewasa, sehingga materi ini akan kita sampaikan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Oke. Berkenalan nanti kalian sebutkan namanya ya, atau ini aja kita agak mungkin sedikit ya, sebutkan nama, kemudian hobinya apa ya, sebutkan nama, hobinya apa. Kalian praktekkan nanti kalau hobinya dipraktekkan ya, seperti Bapak contohkan. Nama Bapak Freddy Bitoro, hobi Bapak apa coba? Oke, membaca seperti itu ya. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Dimas Mulyasari, hobi saya main volleyball. Praktekkan nanti dia sebutkan ya. Oke, nggak apa. Yuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ariana. Hobinya praktekkan dulu. Apa itu coba? Makan. Yang sebelahnya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nani Rusyawati, hobi saya tidur. Yang tidurnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra. Ya. Hobi saya Silakan tidurnya. Perkenalkan, nama saya Widya Kusmanidun, hobi Ya. saya Oke, sama ya, bermain kok. Voli ya, dan ya. Perkenalkan, nama saya Lila Ayu, hobi saya pendidikan. Oke, olahraga, masih olahraga ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kamani, hobi saya menulis. Oke, menulis dia. Curhatnya di buku dia. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri, hobi saya Oke, bulu tangkis ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, itu perkenalannya dan sedikit kita tadi kan kita bisa fokus ya untuk belajar lebih fokus lagi menambah dari hobi yang disampaikan dari teman-teman tadi. Gimana, udah siap kita masuk materinya ya?
Pertama kita nanti akan menampilkan PowerPoint. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah mungkin nanti pertanyaan Bapak secara lisan yang kita bahas bareng-bareng ya. Bagaimana kita menjawab dari permasalahan-permasalahan yang akan Bapak sampaikan tadi. Jelas ya? Jelas? Oke. Kita bahas adalah kenakalan remaja. Buat kamu, apakah arti remaja itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Oke, silakan. Remaja adalah anak muda penerus bangsa. Anak muda penerus bangsa. Ya, tentunya ya, di sini saya kelihatan bisa. Tentunya remaja itu seperti kita ya, siapa lagi penerus kalau bukan diri kita. Ada lagi bukan pendapat? Oke, silakan. Menurut saya, remaja itu manusia yang berumur belasan tahun. Oke, jadi kalau masih belum 1 tahun itu masih anak ya. Lalu nanti kalau udah umur 1 tahun sudah disebut dengan remaja. Ada lagi? Oke, silakan. Remaja itu masa peralihan. Oke, masa peralihan ya. Anak menuju dewasa. Oke, dari anak menuju dewasa. Peralihan, beralih. Ya, apa yang disebutkan tadi benar ya. Remaja itu waktu berumur belasan tahun seperti teman bilang tadi. Masa remaja masih tidak dapat disebut sudah masuk manusia dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut dengan anak-anak. Ya, ada peralihan ya. Seperti teman bilang tadi, tidak bisa disebut anak-anak dan tidak bisa disebut dewasa. Beralih, ya, peralihan. Apakah ini yang dikatakan remaja? Remaja bukan ini. Bukan ya. Ini bukan remaja. Yang remaja itu tadi sebutkan tadi ya, masa peralihan di antara umur 12 sampai umur 21. Kamu sekarang umurnya berapa? 16. Sekarang berarti masih masuk masa peralihan. Nah, disinilah kita harus mesti belajar untuk materi ini ya, maka kita bisa menghindari adanya kenakalan remaja. Bagaimana kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja merupakan gejala sosial. Gejala sosial. Biasanya mengapa dikatakan gejala sosial? Karena posisinya adalah menyangkut orang banyak ya. Pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, menyimpang ya, ada yang perilaku menyimpang. Kemudian bagaimana jenis-jenis kenakalan remaja? Itu menyalahgunakan narkoba, penyimpangan seks bebas, pornografi pornografi, adanya tawuran, adanya kebut-kebutan di jalan ini biasanya ada balapan liar. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medis atau ilegal melanggar hukum terhadap barang haram yang dinamakan narkotika, psikoterapika, dan obat-obat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia pemakainya. Nah, di sini biasanya diawali dengan dia merokok. Nah, ini ada hukum-hukumnya, ada ketentuan hukumnya bagi mereka menyalahkan penyalahgunaan narkoba sendiri ya. Kemudian ada seks bebas. Seks bebas itu adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Ya, tentunya secara manusiawi pasti semua ketika adanya seks bebas itu, ya tentunya ketika itu bisa dikatakan legal atau bisa dikatakan itu tidak menyangkut norma-norma, itu harus adanya suatu ikatan pernikahan. Nah, kalau adanya suatu seks bebas, tidak ada suatu ikatan pernikahan, itu melanggar dari norma itu sendiri. Atau bisa dikatakan adanya prostitusi tadi. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh remaja, tetapi berumah tangga pun sering melakukannya dengan orang yang bukan pasangannya. Kemudian bagaimana terjadinya seks bebas? Yang pertama pasti diawali dengan berkenalan. Ya, dari perkenalan tersebut, kemudian dia minta nomor HP dan lain sebagainya, dan modus di dalamnya, gitu biasanya kan ya, itu salah kirim atau salah telepon, akhirnya berkenalan, akhirnya sering SMS-an dan lain sebagainya. Dari sering SMS-an di sini karena akrab dia mengajak untuk bermain, ya, bermain, namanya biasanya dikatakan berkencan. Kemudian baru disitulah pegangan tangan lah, yang ada modus-modus tersendiri ya. Kemudian baru di situ adanya pertama mungkin mohon maaf ya, bukan ini adanya suatu ciuman.
Dari ciuman-ciuman tersebut kemudian digoda-goda akhirnya timbullah free sex tadi, free sex bebas, sehingga hamil di luar nikah. Ini yang biasanya terjadi pada akibat dari adanya seks bebas ini, yaitu hamil di luar nikah tadi. Pornografi. Apa itu pornografi? Materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar. Seks, perilaku seks kemudian divideokan atau difoto, kemudian disebarkan. Lalu di sini dikatakan ada pornografi tadi. Di mana di situ ya ketentuan penyebar menyebar itu pasti ada pelanggannya. Ada ketentuan hukumnya, ada dendanya, ada 600 juta, 6 miliar, bahkan di sini yang dikatakan ada 2 miliar dalam pembuat maupun penyebarnya. Maka kita perlu hati-hati dalam penggunaan video tadi, penggunaan HP. Kemudian ada tawuran. Ini biasanya orang-orang yang jadi dengan remaja-remaja ya, dia senang kalau sudah berkelompok, dia senang bikin keributan dan sebagainya. Kemudian ini alat-alatnya yang untuk para remaja, untuk alat-alat tawuran. Kemudian ini contoh tawurannya. Kemudian, nah ini kalau cewek, ini biasanya dia pernah terjadi adalah geng-geng cewek, kelompok-kelompop cewek gitu, yang ngajak-ngajak untuk geng cewek, kemudian diajak untuk tawuran. Nah ini bagaimana sih mengatasi tawuran tersebut? Kita harus memiliki kecakapan berpikir. Ya tentu ya. Mengapa kalau kita perlu disekolahkan agar kita mampu untuk berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Belajar mengenali dan menemukan informasi, mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara kreatif. Ya, ingat kita harus belajar terkait informasi ya, jangan sampai saat kita salah kirim, ya, salah menyebarkan, nanti mau dilaporkan sehingga kita terkena pidana tadi. Dibutuhkan kesabaran, jangan terpancing emosi, kabur aja dan nggak usah ikut-ikutan kalau diajak. Alangkah baiknya kita kabur aja daripada kita terkena hukum pidananya. Penyebab terjadinya kenakalan, ada faktor internal. Gimana cara pencarian identitas diri, kontrol diri yang lemah, ya. Dimana kalau nggak ada pengontrolan diri, sehingga di situ tidak ada pengendalian diri, sehingga di situ akan malah kita terbawa, bukan yang membawa, tapi kita malah terbawa kenakalan remaja. Eksternalnya apa? Oh, ini biasanya kalau eksternal itu terkait dari perceraian orang, pendidikan yang salah di dalam keluarga, tidak dibekali dengan pendidikan, salah pergaulan, komunitas lingkungan tempat tinggal yang tidak baik, ya. Kemudian adalah informasi media sosial yang tidak sehat yang kita sebarkan. Bagaimana kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Di sini adalah mencari orang yang menjadi figur yang baik, ya, untuk bisa mengatasinya. Sering berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga itu sangat penting ya. Kalau nggak ada komunikasi itu kita menjadi benteng awal nih keluarga. Penerapan ilmu agama, kita harus mempunyai ilmu agama. Pilihlah teman yang baik. Pilih teman itu wajib ya, wajib. Mencari motivasi dari keluarganya, menyalurkan hobi yang positif. Ya, itulah kegiatan-kegiatan yang positif. Baik anak-anak sekalian, itu terkait dari materi kita. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah perempuan juga harus menghindari kenakalan remaja? Oke, kenakalan remaja bukan hanya milik laki-laki ya. Seperti di sini diterangkan, ini contoh. Bahkan di sini ada geng perempuan ya. Itu tidak menyangkut laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa melakukan kenakalan remaja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita mulai diskusi ya. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dari materi yang sudah kita bahas, ya, tentunya kita berawal dari remaja. Kita tadi sudah membahas remaja itu apa sih? Masih ingat nggak remaja itu apa? Remaja itu apa tadi? Oke, manusia yang berumur belasan tahun tadi ya. Oke. Dalam ada lagi yang mau menambahkan? Remaja itu apa? Remaja. Ya. Remaja adalah masa
dari remaja tentunya pasti melakukan suatu pelanggaran. Yang dikatakan tadi adalah kenakalan remaja tadi. Menurut kamu apa sih kenakalan remaja itu? Bisa mendapat? Silakan. Suatu aktivitas ataupun beberapa yang melanggar ketentuan dan peraturan hukum. Oke, jadi kenakalan remaja itu ada remaja yang melanggar ketentuan hukum ya. Oke, jadi ada lagi namanya? Oke, silakan. Perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat. Oke, jadi ada penambahan ya. Jadi remaja itu melanggar ketentuan hukum dan remaja itu melanggar dari norma masyarakat. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, dari kenakalan remaja itu tentunya kita bisa melihat ya jenis-jenis penyebab dari kenakalan remaja itu sendiri. Ya. Menurut kamu nih, contoh kenakalan remaja itu apa aja sih? Oke, silakan. Seperti memulai sekolah dan meninggalkan. Oke, kalau di sekolah bolos sekolah ya, dengan berantem. Ada lagi? Silakan. Ada yang lebih seru lagi Pak, Apa? yaitu tawuran. Oke, lebih ramai lagi ya. Ngajak dia tuh, yang ngajak-ngajak tawuran-tawurannya lebih seru lagi. Ada lagi? Silakan. Mabuk-mabukan sama pencurian Pak. Oke, pencurian ya. Yang tadi seperti Mbak tadi bilang, ada hukum tidak? Tidak ada pencuri dari kriminalitas. Ada lagi kan? Cukup ya. Oke, tadi itu ya jenis-jenisnya. Tentunya dari kenakalan yang kamu sebutkan tadi pasti ada penyebabnya ya. Apa aja sih penyebabnya biasanya? Penyebabnya, oke silakan. Ada dua faktor penyebab kenakalan remaja, yaitu internal dan eksternal. Ya. Contoh internal adalah kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak. Oke, jadi ada internal dan eksternal tadi. Yang internal tadi ada kurangnya kasih sayang ya di internal kita, keluarga kita. Artinya kurangnya kasih sayang. Ada lagi internal? Silakan. Oke, ya dalam biasanya mendidik ini ya bapak-bapaknya ya pendidikannya terlalu keras, militer seperti itu. Ada lagi? Oh, ini enggak ini saya. Pengalihan bisa menuju anaknya menuju dewasa. Dari kenakalan tersebut ya tentunya dibagi dari adanya peralihan tadi ya. Jadi biasanya peralihan tadi emosional kurang ya, sehingga tidak terkendali pada usia-usia tadi ya. Oke, ada lagi menambahkan? Ya silakan. Sikap terlalu manja. Oh ya, ada kemanjaannya. Biasanya itu di tengah manja, kemudian manja di dalam rumah, kemudian di luarnya baru dia mengekspresikan ya, mengekspresikan bahwasanya menutupi bahwasanya dia itu manja, padahal ditutupi ya. Kalau ditunjukkan diumumkan dia malu. Nah, akhirnya dia ditutupinya dengan apa? Dengan bersifat arogan, nakal tersebut ya. Itu yang bersifat tidak ada yang menambahkan. Itu ya. Kalau yang eksternal penyebab kenakalannya ada? Ya silakan. Nama keluarga juga jelek. Oke, nama keluarga dicatat. Oke, dalam faktor penyebab kenakalan remaja itu ya tentunya keluarga sangat penting ya. Oke, dari situlah biasanya penyebabnya ya yaitu apa namanya seperti kita kalau di mana itu kalau di toko parfum ya mau akan merubah ya mengikuti bau parfum itu seperti lingkungan seperti tersebut ya. Maka dari itulah perlu di sini kita berhati-hati. Ada lagi? Silakan. Komunitas atau lingkungan yang kurang baik. Oke, bagus. Jadi perlunya adanya lingkungan itu ya. Kalau lingkungan itu mempengaruhi sekali ya. Lingkungan di luar itu sangat mempengaruhi sekali akan terbawa. Seperti Bapak bilang tadi ya, itu seperti kita belanja di toko parfum, seperti sini ya. Jadi kita terbawa bau parfumnya tersebut. Baik, ada lagi? Ya Pak. Silakan. Sistem pendidikan agama yang kurang. Oke, sangat penting ya sistem pendidikan agama itu ya. Itu sangat penting sekali pendidikan itu untuk apalagi pendidikan agama ya. Karena terkait dari kita hidup di akhirat ya. Baik, ada menambahkan? Cukup ya? Oke, baik anak-anak sekalian,
pertemuan dan di mana kita akan melakukan bimbingan kelompok di pertemuan kedua dalam materi yang sama remaja. Baik, sebelum kita akhiri, ya kita cukupkan sekian ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita dapat, silakan. Silakan. Manfaat remaja kerja ini itu bukan hanya dari remaja itu sendiri, tapi juga dari orang lain. Iya, jadi remaja itu bukan dengan diri sendiri ya, dan juga pengaruh kepada orang lain. Ada lagi? Silakan. Penakalan remaja itu penyimpangan dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Oke. Jadi itu ya, jadi ada suatu penyimpangan ya, suatu penyimpangan dari adanya suatu ketentuan-ketentuan, jadi suatu aturan-aturan menyimpang sehingga timbulnya kenakalan remaja. Oke, anak-anak sekalian, kegiatan kita saling berdiskusi ini mungkin tentunya kalian membuat kalian berkesan ya, atau berkesan seperti apa sih kesan kalian pertama kali untuk bimbingan kelompok ini, merefleksikannya seperti apa? Silakan. Oke, silakan. Dengan saya mengikuti diskusi ini, saya dapat mengungkapkan ide gagasan. Oke, bagus ya. Jadi kita di sini belajar ya, belajar seperti tadi Bapak harap kalian bagus tadi kalian memberikan gagasan, memberikan wawasan. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita